Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama, Surapensi Kasaragi, TB 4991, Prodi Teknik Masyarakatan A. Izin untuk mempresentasikan sifat-sifat dan syarat-syarat pemimpin. Mata kuliah kepemimpinan. Yang pertama, kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual atau IQ adalah kemampuan seseorang dalam berpikir, menganalisis, memahami informasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Ini mencakup kemampuan kognitif seperti pemahaman verbal, pemecahan masalah matematika, kemampuan logika, serta keterampilan berpikir abstrak. Kecerdasan intelektual biasanya terukur dengan tes IQ, dirancang untuk menilai berbagai kemampuan kognitif tersebut. Lalu selanjutnya ada kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual merujuk pada kemampuan seorang untuk memahami, merasakan, dan mengembangkan dimensi spiritual dalam hidupnya. Ini melibatkan kesadaran akan makna hidup, tujuan yang lebih besar, dan hubungan dengan diri sendiri, orang lain, serta alam semesta atau Tuhan, tergantung pada keyakinan individu. Kecerdasan dan spiritual juga mencakup kemampuan untuk mengelola emosi, memiliki rasa empati, dan hidup dengan nilai-nilai moral yang mendalam. Orang-orang dengan kecerdasan spiritual yang tinggi biasanya memiliki kedamaian batin, rasa syukur, serta mampu menghadapi tantangan hidup dengan cara yang lebih tenang dan penuh makna. Lalu ada kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional atau EQ adalah kemampuan untuk mengenali, mengelola, dan mengendalikan emosi diri sendiri serta untuk emosi orang. Ini mencakup 5 komponen, yaitu pertama kesadaran diri, 2 pengendalian diri, lalu motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Lalu ada integritas dan kredibilitas. Integritas dan kredibilitas adalah dua konsep yang saling terkait namun memiliki fokus yang sedikit berbeda. Yang pertama, integritas adalah kualitas moral seseorang yang mencakup kejujuran, konsistensi antara kata dan perbuatan, serta komitmen untuk bertindak dengan cara yang benar bahkan ketika tidak ada yang melihat. Seseorang yang memiliki integritas tinggi akan selalu berpegang pada prinsip-prinsip moral dan etika, serta tidak tergoda untuk melakukan hal yang salah meskipun ada keuntungan pribadi. Kedua, kredibilitas adalah sejauh mana seorang atau suatu sumber dianggap dapat dipercaya dan diandalkan. Kredibilitas dibangun melalui kejujuran, kemampuan, dan konsistensi dalam melakukan hal-hal yang dijanjikan atau diharapkan. Kredibilitas juga mencakup persepsi orang lain terhadap kompetensi dan karakter seseorang. Seseorang yang kredibel dianggap dapat memberikan informasi yang akurat dan memiliki reputasi yang baik. Selanjutnya ada komitmen. Komitmen adalah kesediaan dan tekad untuk berpegang pada tujuan atau prinsip tertentu. Orang yang memiliki komitmen akan terus berusaha untuk mencapai tujuannya, meskipun menghadapi tantangan atau hambatan. Komitmen melibatkan dedikasi dan ketekunan untuk menyelesaikan tugas atau menjalani tanggung jawab dengan sepenuh hati. Lalu selanjutnya ada kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan atau keahlian yang dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan dengan baik. Kompetensi melibatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan untuk bekerja dengan efektif dan efisien dalam bidang tertentu. Orang yang kompeten dapat memberikan hasil yang berkualitas dan menunjukkan kemampuan yang lebih tinggi dalam bidang yang digeluti. Lalu selanjutnya ada disiplin. Disiplin adalah kemampuan untuk mengikuti aturan, rencana, dan rutinitas dengan konsisten. Disiplin melibatkan kontrol diri untuk tetap fokus pada tugas dan tanggung jawab, meskipun godaan atau gangguan mungkin ada. Orang yang disiplin cenderung memiliki waktu yang terkelola dengan baik dan mampu menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Lalu selanjutnya ada aspek kepribadian. Aspek kepribadian atau personality merujuk
pada pola, karakteristik, dan perilaku yang konsisten dalam diri seseorang, yang mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan dunia dan orang di sekitarnya. Kepribadian mencakup dimensi yang menunjukkan bagaimana seseorang merespon situasi, mengelola emosi, dan berinteraksi dengan orang lain. Beberapa aspek utama yang sering digunakan untuk menggambarkan kepribadian antara lain ekstraversi dan keterbukaan terhadap pengalaman. Lalu ada aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan atau knowledge merujuk pada informasi, fakta, keterampilan, dan pemahaman yang dimiliki seseorang mengenai berbagai topik atau bidang tertentu. Lalu selanjutnya ada aspek pengalaman. Aspek pengalaman atau experience menunjukkan pada pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang diperoleh seorang melalui interaksi dengan dunia luar, suatu hidup atau pekerjaan. Pengalaman berperan penting dalam membentuk kepribadian, pola pikir, serta kemampuan seorang untuk menghadapi tantangan dan membuat keputusan. Beberapa aspek penting dalam pengalaman meliputi pengalaman langsung, pengalaman reflektif, dan pengalaman profesional. Demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.